Halo, kembali lagi bertemu. Kali ini dengan suasana yang sangat gembira, sangat spesial. Bersama saya, Erwin Fitriansyah, dalam acara Halftime Show bola.com.net. Saya, Aryo Yosia. Udah. Bentar. Mau ngapain nih? Kakinya dong, kakinya. Asik. Oke. Kalau menang bebas, bro. Menang bebas ya? Gue juga bisa, kalau menang bebas juga bisa. Bagaimana? Marcelino. Marcelino. Ya, Bagaimana, bro? selama saya dan dia jadi wartawan, hampir berapa? Kalau gua ngerasain, Hampir 20 tahun? 20 tahun. lewat. Gua hampir 25 tahun. Nggak pernah timnas Indonesia jadi juara, karena terakhir kali juara itu, ini gua SD. SEA Games 91. Iya, SD gua. Ya. Gua SD. SEA Games 91, gue masih peak juga waktu itu. Jadi nggak pernah, saya apa gue nih anaknya nih. Saya nggak pernah ngerasain seperti yang dialami oleh masyarakat sekarang ketika tim Indonesia berhasil menjuarai SEA Games di Kamboja, 2023. 32 tahun, bro. 32 tahun. Dan 31 tahun sekian. Ini Ya? untuk pertama kali di episode kita. Tahunnya positif. Iya. Kalau kaitan prestasi. Kemarin-kemarin kan Piala AFF, turnamen seperti SEA Games itu kita berharap juara. Kita berharap juara. Sekarang juara. Di Kamboja waktu babak penyisihan, kita nggak usah ngomongin deh babak penyisihan, ya kan? Ya. Lawannya kan bukan kelasnya Relatif kita ringan. di Asia Tenggara, ya. Waktu kita terakhir syuting sebetulnya udah bilang, kalau lolos dari babak penyisihan itu udah wajar. Tinggal Kalau bagaimana nggak di lolos itu semifinal. kebangetan. Nah ternyata di semifinal ketemunya kelas berat langsung kan, Vietnam. Juara 3 kali edisi terakhir sebelumnya. Dan yang dikalahin itu Thailand ya di 2 edisi sebelumnya ya. Iya. 3 kali. 3 kali lawan Thailand. Tiga-tiganya Ya? lawan Thailand gitu kan. Oke, Vietnam kita belakangan ini jarang menang. ya kan? Betul. Terus menang lawan Vietnam di pertandingan semifinal. Pada saat pertandingan kita kehilangan Pratama Arhan, Kartu merah. kartu merah. 10 orang main, skornya 2-2. Tapi di injury time kita bisa cetak gol. Menurut lo apa sih yang bikin, oke kita ngomong semifinal dulu deh. Tapi kalau gua sih gini, gua langsung to the point aja. Kalau kaitan To the point. apa tuh? To the point. Iya, iya. Nah, gua tuh sebenarnya mulai pede, ya bahkan gua setuju tuh, Ketua Umum PSSI kan sempat ngomong nih, gua nonton wawancaranya Rossi nih kan dicerita gitu kan. Sebenarnya tuh menurut gua kunci kita juara itu adalah di semifinal. Karena selain Vietnam itu adalah juara 3 edisi sebelumnya, menurut gua bukan yang nggak ngitung Thailand ya, khusus SEA Games nih, ngomongin SEA Games ya, jangan ngomongin Piala AFF. SEA Games ini adalah memang artinya trennya itu memang ya menurut gua semifinal itu ada the real final. Karena kita tuh memang tadi lo bilang Susah punya ya? momok kalau lawan Vietnam gitu kan. Awas kepleset lo ngomong kayak gitu. Awas lo. Tapi emang kalau menang tuh mau ngomong apa aja happy, Iya, iya. Austria gitu kan. Nah, ya menurut gua tuh kunci sih. Makanya begitu semifinal itu kita menang, apalagi tadi lo cerita bahwa Pratama kena kartu merah dengan kondisi itu kita bisa menang. Gua tuh sebelum final tuh gua untuk pertama kalinya loh pede. Biasanya tuh waduh lihat lawan Thailand udah merengut aja gitu kan. Ini tapi begitu kita kemarin menang gitu gua bilang ini lakinya ada nih. Ini lakinya ada. Dan gua sih dari lawan Vietnam pun sebenarnya ketika gua kan ngomong tuh di edisi sebelumnya. Vietnam sekarang tuh kayaknya beda. Ini lagi transisi. Gua malah bilang sama beberapa teman juga bilang kalau Indonesia mau juara, setelah Park Hang-seo nggak ngelatih, itu beda pelatihnya kayaknya. kan Prancis kan gitu kan. Yang juga kebetulan Philippe Troussier. punya mimpi buruk sama Indonesia Betul. tuh. Dia pernah dipecat gara-gara kalah di Piala Asia kan sama Indonesia. Gua ya walaupun Itu Qatar apa Bahrain ya? Iya. Bahrain kalau nggak salah, Bahrain, lupa. Ya pokoknya kalau salah jangan diserang. Golnya kita. Ponario Astaman yang ngegolin Ya kan. 2004 ya edisi 2004 2005 nggak? Iya, pokoknya tahun Ya pokoknya segitu. sekitar situ. Gua dari awal juga gini, kalau kita bisa menang semifinal nih, udah selesai semuanya nih. Karena menurut gua ini dan sebenarnya ada kans. Dan kalau tadi lo bilang tanya, kenapa kalau bagaimana menurut lo? Ya memang sebenarnya udah kelihatan aura juaranya di semifinal, bro. Dan Vietnam itu memang menurut gua juga gaya mainnya beda. Kayak apa emang gaya mainnya? Ya artinya ketika di zaman Park Hang-seo itu
menurut gua nggak cocok dengan style kita gitu. Pemain kita tuh kan kalau di pressing dikit-dikit pegang bola ini kita kayak kocar-kacir gitu kan, bingung. Kemarin tuh space-nya banyak. Akhirnya menurut gua kelebihan individual pemain-pemain kita bisa dimanfaatkan. Tipikal golnya yang kita jadi akhirnya di injury time itu menjelang mau habis itu kan benar-benar karena space-nya besar gitu kan. Jadi pemain kita bisa counter attack, kemudian dia main ada 2 orang kan, si Irfan Johari kalau nggak salah yang pertama pegang bola, kemudian dia syuting membentur mental ke si pemain cadangan pencetak gol kan. Tovani. Baru dia cuma tinggal bola glass, ya bolanya keras itu ya bro ya. Cuma terarah emang dan ya sulit gitu loh. Sama satu lagi sih gue ngelihatnya, nggak tahu ini bener menurut pengamatan gue aja ya. Vietnam kemarin itu nggak terlalu provokatif gitu. Iya, kurang berapi-api, itu yang beda. Itu yang bikin Eropa susah. banget kalau menurut gua. Yang bikin susah Indonesia waktu ketemu Vietnam yang ditanganin Park Hang-seo, udah pelatihnya ngocol, diturunin ke anak buahnya provokatif. Iya. Ya kan zaman Evan Dimas cedera segala macam itu kan Park Hang-seo kan pelatihnya. Iya, gue sempat bercanda gitu kan. Ini mainnya kayak orang kayak bangsawan nih Vietnam. Iya. Artinya ya Eropa. Kayak robot gitu ya. Iya, Eropa banget. Yang artinya mau sepak bola tuh udah ya memang gayanya Philippe Troussier kan Eropa gitu kan. Artinya bahwa padahal Vietnam itu menurut gue kekuatannya adalah ya tadi semangat ngotot gitu. Dan buat gue di situ the real final, bro. Bukan gue nganggit. Padahal final iya, maksudnya semifinal itu kan. Padahal kan udah kalah jumlah orang, digempur terus gitu kan. Iya. Bener tuh. Dak-dikduk nggak lo? Oh iya, tapi kalau gua lebih dak-dikuan waktu lawan Thailand gitu. Oke. Lebih up and down Thailand. Kita bahas sekarang kan, di sesi ini juga kan lawan Thailand kan. Ya. Pindah ke lawan Thailand. Udah unggul 2-0, ya kan. 2-1 masih oke lah ya, masih oke gitu. Terus kita kena prank. Aduh, Ya kan? gue pikir gue doang sama teman-teman di kantor yang kena prank. Ternyata hampir seluruh Indonesia Kena prank gitu kan. Udah kena prank, nggak lama kemudian kebobolan. Itu gue sebenarnya jujur, aduh, kayaknya mimpi buruk lagi nih kalau udah kayak gini. Bro, nih gue cerita nih mau gue cekek tuh temen kita Siapa? yang liputan ke Kamboja. Jadi ada kawan kita lah, kan kita nonton di kantor gue sama beberapa teman nonton di kantor. Wah kan delay kan kita selalu live streaming itu kan nonton TV dengan yang kenyataan kan delay gitu kan. Menurut informasi bocoran salah satu temen, oh udah selesai Indonesia menang gitu kan. Makanya gue makin ketika wah udah gini. Nggak taunya maksudnya udah selesai pertandingannya. selesai waktu normal gitu loh. Dia nggak bilang mau gitu. Kan bayangin waktu itu kan skor udah kita masih 2-1 kan. Yeah. Oh udah selesai nih. Wah kita juara. Nggak taunya selesai waktu normal, injury time-nya belum. Iya. Dan menurut gua emang benar-benar dikocok-kocok ya. Udah 32 tahun nunggunya. Pertandingannya ya gue bukannya soal membanding-bandingkan soal cocok logi nih. Yeah. Kayak mirip kita nonton Prancis lawan Argentina, bro. Pas apa? Piala Dunia. Kejar-kejaran. Oh, iya. Kejar-kejaran gitu kan. Kita udah berpikir menang 2-0, ya Argentina kan unggul dulu tuh pertama. Dikejar sampai akhirnya adu penalti. Satu hal sih yang membuat tim Indonesia ini agak beda dengan Kenapa tuh? kondisi stamina. Iya benar. Ya, Setuju gua. nomor 1 stamina, nomor 2 mental. Mental ini kalau misalnya lawan Vietnam, kita 10 orang digempur terus masih bisa cetak gol dan menang. Itu mentalnya menurut gua bagus. Lawan Thailand, udah menang 2-0 duluan, kekejar ya 2-1 terus kekejar di injury time. Itu kan harusnya momentumnya Thailand gitu. Mereka 2-0 ketinggalan, bisa ngejar 2-2, itu kan pasti semangat banget gitu. Tapi pemain-pemain Indonesia kemarin masih cukup tenang, nah, dan akhirnya bisa kalau gue ada lagi. melihat korelasinya antara soal masalah fisik tadi itu menurut gue gini. Timnas yang kali ini nih untuk pertama kali menurut gue pemain-pemain muda yang memang artinya sudah ditempa di kompetisi. Artinya ini semua main semua nih. Jadi seperti lo bilang fisiknya itu udah terasa gitu. Bahwa mungkin ada kemungkinan kelelahan tapi sebenarnya kan ada spare waktu sebulanan 2 minggu atau 3 minggu kan untuk istirahat untuk rest. Ya untuk artinya latihan normal cuma 1 kali uji coba kan lawan Lebanon. 1 kali uji coba kok begini ya? 1 kali uji coba kan lawan Lebanon. 2 kali main nih maksudnya nih. 1 lawan, 2 kali uji coba. 1 kali uji coba nih. Ini menurut lo berapa? Ini tukang kartu kredit kali ini ya. Nelpon mulu kan. Ntar dulu deh. Ntar dulu. Jangan diterima. Orang lagi syuting mau dipat telepon. Ya gitu menurut. Cuman 2 kali uji coba kan. Uji coba artinya itu kan waktu istirahat lah recover ya. Artinya latihannya nggak. Gue lihat juga Indra Sapri nggak terlalu. Tapi ya itu tadi menghadapi pertandingan demi pertandingan karena udah terbiasa main di klub. Hampir semua loh bro. Sebut semua tuh jam terbangnya tinggi. Punya menit bermain di klub ya. Beda dengan biasanya
pemain timnas yang levelnya junior nih kita. U22, U23 itu. Mereka tuh cuma pemain cadangan di klubnya. Iya, mainnya cuma sebentar-sebentar Iya, gitu ya. Sementara ini pemain yang memang nanti udah jadi. Ditambah lagi menurut gua. Makanya gua bilang gini, janganlah kita banding-bandingin Indra Safri atau Sintayong. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek gitu kan. Karena menurut gua Nah, ini penting nih. kombinasi keduanya ini membuat kita punya tim yang solid gitu loh. Artinya apa? Tim yang dibentuk sama Indra Safri juga tidak akan bagus kalau tidak dipasok pemain-pemain yang di Sintayong nih. Setuju nggak lo? Setuju. Kan ada beberapa pemain jebolan U20 dan ada pemain ada Roti itu kayak gitu ya. Iya. Udah habis nih. Lanjut ke segmen 2 ya. Ya, lanjut Oke. segmen dua aja dah. Lanjut lagi segmen 2. Sawadika. Kopkunka. Tai chung ting tang tang tong tang prang tang 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 tang. Apa sih lu kesambet? Sambit. Kesambet setan Thailand. Udah hari ini tuh kita nggak usah ngomongin Thailand. Oh iya, siapa? Ya. Karena berasa kayak ketua umum zaman dulu tuh, kayak di Ramayadi militer. Kita ini kan selama ini ngebawa Thailand hebat macam-macam. Vietnam Sekarang hebat hari gitu ini ya. edisi ngomongin Indonesia hebat. Oke. Piye menurutmu? Apanya? Gue pengen nyorotin soal Indra Sakti Saktiawan Sinaga. Indra Safri. Ya. Si Raja Midas lah gue sebut. Ya. Ini Raja tuh Midas itu ceritanya sentuhannya selalu emas. Ya, kalau apapun yang disentuh oleh Raja Midas itu jadi emas. Nah, dan Indra Safri ini kan ketika dia juara SEA Games 2023, dia menegaskan bahwa dia jadi pelatih lokal paling sukses sepanjang sejarah. Gitu. Walaupun dia belum yang kurang kan tinggal timnas yang senior aja nih. Ya. Tapi dia udah 3 kali juara. Piala AFF 2013. Meskipun sebenarnya 2019. kan Coach Indra ini juga pernah gagal kan di SEA Games ya. Ya, SEA Games dia Tahun 2000 final gitu kan. Waktu itu lawan Vietnam ya? Lawan Vietnam 2003. Dicurangin tuh, gua kesel ada Evan Dimas dibikin Iya. cedera. Gitu. Cedera. Udahlah, lo ngelihat sosok Indra Safri ini apa sih yang membuat dia istimewa? Karena banyak kan sebenarnya orang bilang semua secara taktikal biasa. Tapi apa sih istimewanya dia menurut lo? Istimewanya adalah Coach Indra ini terbiasa untuk bekerja sama dengan pemain-pemain bukan senior. Muda pemain ya? senior, Muda ya? Pemain muda, ya kan? Track recordnya bagus pada saat menangani Evan Dimas. Ya, terlepas dari setelah itu pemain-pemainnya pada kemana sekarang. Tapi yang jelas waktu itu pelatih yang sukses untuk menangani Evan Dimas, ya kan? SEA Games ke final. Piala AFF U22 ya? U22 juara itu dia? juara. Di Kamboja juara ya? Si Witan Sulaiman. Juara. Jadi menurut gua memang lebih terbiasa untuk menangani pemain yang usianya muda. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya pelatih-pelatih lain juga pasti memakai jasa ini ya, kayak technical study group gitu ya. Betul. Pakai teknologi lah ya. Banyak memakai masukan-masukan dari segi teknis itu dia jelimet gitu ya. Ada kawan Yayan Tumena juga kan di situ kan, di tim itu kan. Legend Primavera ngumpul semua ya. Pemain Primavera. Ini mungkin juga karena yang ditangani oleh pemain muda, yang ditangani adalah pemain muda. Gantian gua yang telepon bunyi. Itu kan, ntar ah. Karena pemain-pemain muda kan di situ ada Eko Purjianto, Kurniawan Dwilianto, Bima Sakti, pelatih kipernya. Dan Eko tuh bukan orang baru, bukan pertama kali kerja sama Indra Safri. Ya, di Bali United pernah ya. Ada Sahri Gultom, pelatih kipernya. Jadi pelatih-pelatih yang relatif usianya masih usia pelatih muda, menangani pemain muda. Jadi didukung oleh environment, lingkungan tim pendukungnya tuh cocok, klop gitu ya. Ya, jadi itu salah satu atau salah dua atau salah banyak dari jangan faktor salah pendukung. banyak dong. Kan ada banyak pendukungnya. Gue setuju tuh. Dan gue mau nambahin dikit. Gue jadi teringat omongan seorang teman lah dari pelatih ya. Beberapa tahun silam ngomong pelatih tuh sebenarnya yang sometimes lo bukan hanya harus jago tactical. Karena banyak juga pelatih hebat tuh sebenarnya taktikalnya biasa aja, tetapi dia punya sisi lebih yang lain. Dan Indra Safri waktu itu kawan pelatih itu ngomong bahwa kelebihan Indra Safri adalah matanya. Matanya. Mata genit, mata manis. Serius, ntar dia marah loh. Enggak, matanya apa maksudnya? Pengamatannya. Dia tuh sangat dia tahu bisa membaca penglihatannya untuk melihat pemain potensial.
Oke. Jadi artinya dulu kan dia terkenal tuh yang keliling-keliling ke daerah Ya, kan gitu belusukan. Belusukan itu kan jadi ciri khas yang apa mirip-mirip dengan gaya-gayanya presiden kita Jokowi gitu kan. Belusukan kemudian. Itu dia bilang gitu kan. Dia mungkin apa secara ini mungkin dia kalah waktu itu kan dibandingin sama pelatih asing gitu kan. Luis Milla mungkin lebih ini. Tapi Indra Safri itu matanya bagus. Pengamatan pemain Dia muda. tahu potensi pemain. Nah, tadi gue setuju sama lo ketika lo tambahin dia dikelilingin apa sistem yang baik gitu pelatih. Itu yang menurut gue menjadi makin kaya gitu kan. Mungkin dia secara taktikal nggak terlalu istimewa, tapi ini ada pelatih muda yang artinya progresif nih. Yang orang-orang Kayak kacamata progresif. gue baru minggu lalu punya kacamata bro. Progresif ya. Iya. Orang-orang progresif tuh maksud gue gini, mereka tuh pelatih baru, haus pengakuan, jadi motivasinya tinggi dan punya apa namanya ibarat kata standar keilmuan baru kan, modern football gitu, yang mereka Butuh untuk diterapkan gitu nah, ya. Indra Safri mampu merangkum mereka gitu kan, menjadi sebuah tim yang solid. Gue ngeliat sepanjang SEA Games tuh kelihatan kompak. Dan diskusinya tuh kalau kita lihat di layar kaca ya, karena kita nonton dari TV ya, atau dari live streaming. Layar LCD lah sekarang. Iya sekarang LCD. Kan kelihatan, nggak cuma Bima Sakti sama dia aja yang koneksinya ini gitu kan. Sering kali kan juga Kurniawan nimbrung. Kurus. Gitu kan, atau yang lain Eko kan. Purjianto. Eko Purjianto. Jadi artinya dia benar-benar didampingin sama orang-orang yang memberi masukan dan akhirnya keputusannya selalu tepat. Gitu. Itu yang akhirnya menjadi kekuatan yang menurut gue di SEA Games ini. Apa? Di SEA Games ini. Di SEA Games ini Di gitu. SEA Games ini. Bahasanya bingung, di SEA Games ini. Kayak bahasa Jepang gitu. Ya, tadi Bahasa lo jadi Thailand, gue orang Di Jepang SEA Games lah. ini. Oke, di SEA Games ini Similikiti. Susi similikiti wele. Ya menurut gue itu yang membuat Indra Safri istimewa. Dan gue lagi-lagi gini, Indra Safri ini gue bukan soal lagi bandingin sama. Ini kan sama seperti kita ngomongin Jose Mourinho. Mainnya kagak enak bos. Iya, tapi Juaranya juara, berkali-kali. juaranya banyak. Ini Roma final lagi kan? Iya. Carlo Ancelotti. Siapa Sarlo? Carlo Ancelotti, Sarlo Ancelotti. Nah, itu kan sama. Apa sih taktikal gini? Tapi kan yang gue baca dari banyak literasi gitu kan, bahwa dia mungkin secara taktikal udah nggak modern kayak Pep Guardiola dan yang generasi kekinian lah, Jurgen Klopp dan macam-macam. Tetapi ini modelnya kan kapo, pemain mudanya tuh nurut. Bukan pemain muda Kapo doang. apa sih kapo? Ya artinya gayanya itu bersahabat. Kan kalau gaya kapo Itali kan semua saudara gitu kan. Iya, iya. Nah, Kapon, pola pendekatan, kapon gitu kan. Ya kapo lah kalau bahasa Indonesia. Iya. Gitu kan. Pakai dibenerin lagi. Ya kayak gitu kan. Dan gua ngeliat, dan itu memang artinya kan sering terjadi, Ancelotti ini selalu masuk sama seperti Indra Safri. Indra Safri spesialis tim-tim yang muda. Carlo Ancelotti kan selalu masuk ke tim-tim yang sebenarnya transisi. Contoh Real Madrid, dia masuk ketika habis glorinya bersama Zidane gitu kan. Dia masuk secara transisi. Sama ketika di Bayern Munchen, dia masuk tuh kan transisi dari Pep Guardiola. Artinya dia tuh karena pintar meramu punya pendekatan yang baik dengan pemain, ya akhirnya bisa bikin tim yang solid. Ya artinya bener ya tadi seperti kesimpulannya adalah nggak apa-apa taktikal biasa-biasa aja. Tapi membangun sebuah tim itu dibangun bukan cuma tentang taktikal menurut gua, psikologis yang tadi lo bilang. Tapi kalau menurut gua di tim SEA Games ini taktikalnya oke lah. Kaya. Karena pengaruh tajam, banyak. Nah, itu tajam. Solid. Itu yang nggak pernah terjadi tajam, ya. Itu menurut gue istimewanya timnas SEA Games kali ini ya, dibanding timnas senior bahkan. Kita tuh nangis Bombay terus kaitan dengan striker. Sekarang kita punya 2 orang, Cing. Ya, Ramadan sama si Irfan Johari. Yang sangat menjanjikan. Irfan Johari memang udah sebelumnya kan udah diliatin udah dipantau sama Sintayong dari jauh-jauh hari ya juga ya. Irfan Johari dipantau sama Sintayong dari jauh-jauh hari. Iya, namanya Johari juga dong. Emang pinter loh ya nyari ini ya, nyari bahasa ya. Tapi kalau namanya menang, makanya gue ketawa terus. Orang menang. Balik lagi ke susunan pemain dan penampilan itu memang oke sih. Tadinya kan pasti berharapnya pada lagi-lagi Marcelino ya kan. Tapi di ternyata final kan juga nggak terlalu bagus Marcelino menurut gua. Tapi ternyata pemain lain yang ternyata Ramadan Sananta, Irfan Johari, belum si Tovani segala itu kan. Siapa yang ngira bakal cetak gol kayak gitu? Jujur aja gue sebelum semifinal nggak tahu siapa tuh Tovani. Dan satu Maaf lagi ya, bukan nggak respect Tovani pemain setelah gue lihat pemain bagus, tapi jujur aja sebelum itu gue nggak tahu siapa Tovani. Yang ternyata pemain Borneo FC jebolan ya. Satu lagi nih, ini mungkin hubungannya nggak terlalu ada erat kaitannya. Indra Safri itu hubungan antar manusianya itu bagus. Gue bisa ngomong gitu apa?
tiap lebaran dia kasih WA ke gua. Wih, mantap. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Udah 3 atau 4 kali lebaran. Gue jadi ingat waktu tes kompetensi wartawan. Kenapa? Nelpon Indra Safri. Gue bilang gini, coach, gue mau minta tolong nih. Nanti gue ada tes gini-gini. Dengan senang hati dia ngelayanin. Dalam arti gue ngapain lo? Nggak tolong untuk ujian lo biar lolos gitu kan. Lo Nanti telepon saya bantu. diterima? Diterima. Oh. Walaupun akhirnya gini, nggak artinya waktu itu kejadiannya adalah ternyata gue nggak ditugasin dia. Tapi ketika gue minta tolong gitu Langsung kan, dia dengan langsung nyanggupin. respon dengan baik. Gitu. Akhirnya, ya benar kata lo. Ya kan? Manusia baik. Non teknisnya oke lah ya. Penggemar sate Padang juga kan orang Padang. Orang sadar sih. Ya tapi pada tahu nggak, Indra Safri itu mengawali karir bukan sebagai pelatih loh. Dia tukang pos loh. Gile loh. Dari dia seorang, jangan ngomong gile, ntar gue diserang lagi sama dia. Sekarang namanya ODGJ gitu. Dia itu dulunya tukang pos. Tukang pos ya? Iya, dulu dia kerja di PT Pos Indonesia sebelum akhirnya kok passion gue nggak di sini ya. Kemudian dia akhirnya menekuni pelatih. Sebagai apa? Tukang pos ini sebagai apa? Bener-bener nganter bro. Oh. Dia mau mulai karir dari mengantar Iya, pos sampai kemudian dia Pelatih PS pos. Enggak, artinya ini orang yang benar-benar banting profesi dari hal yang nggak ada hubungan sepak bola. Ganti kemudian- profesi, kok banting profesi? Banting setir, ganti profesi, kok banting profesi? Ini kayak kita lama-lama kayak Dono, Iya dong. Dono sama Kasino. Banting setir dan ganti profesi, bukan banting profesi. Ya intinya istimewa lah. Pindah profesi gitu Pindah ya. profesi dan artinya gila. Dari orang yang nggak ada hubungannya pekerjaan sama sepak bola, kemudian menjadi orang yang paling berprestasi di Indonesia. Oke, sekarang ini ya lagi jadi buah bibir. Ini obrolan waktu di Aju Ramon ya. Iya sih. Serius, pernah makan bareng sate Padang Ngeremehin sama Coach kita Indra yang tua-tua ini. Gitu. di Aju Ramon. Dulu Iya, tuh di dia Pasar suka Santa situ. Beliau itu waktu dari U19, dia sering ngundang wartawan karena dia orang Padang kan. Makan Dia sate Padang. Sate Padang di Ajo Ramon, di Pasar Santa. Nah, Oke. Dan sampai sekarang hubungan dia sama wartawan pun tidak pernah sombong. Ya itu buktinya. Tiap Cuma lebaran emang masih. kadang-kadang gini, tapi orang itu emang nyentrik. Kalau lu nggak terbiasa dengan gaya setengah cueknya, lu akan bilang dia sombong. Oh, Tapi kalau lu sebenarnya memahamin bahwa sebenarnya dia orang yang sangat percaya diri. oke. Kan membedakan orang percaya diri dengan sombong kan tipis-tipis tuh. Ada Iya, orang iya, bilang, wah orangnya terus sombong nih, ngomongnya tinggi. Ini sebenarnya dia orangnya positif. Ngomong-ngomong suara gue udah serak nih, mantap hilang lagi Oke. nih gara-gara syuting ini. Selesai dulu segmen kedua. Nih, lanjut lagi ntar segmen ketiga. Udah lah ya kita ngomongin SEA Games ya, karena kan kalau kita cuma terjebak sama glory SEA Games ya gitu-gitu aja. Iya. Kalau menurut gua SEA Games ini jadi gerbang lah untuk masa depan yang lebih cerah buat sepak bola Indonesia. Event terdekat ada 2 nih bro. Apa? Pertama, kualifikasi Piala Asia. Itu 3 nih, 3 menurut gua. Kualifikasi Piala Asia U23. U23. Kemudian ada kualifikasi Piala Dunia juga tuh. Kualifikasi Jadi Piala 4 Dunia. dong, gue jadi nambah-nambah terus nih. Itu ada itu. Dan yang paling dekat lagi kan lu mesti inget, si Asian Games. Asian Game, Asian Hangzhou, Games tuh kalau nggak salah September. September. Sama, kualifikasi Piala Asia U23 itu mulainya juga di bulan September. Kemudian ada setelah itu ada Piala Asia Senior Iya. di awal tahun depan ya. Januari. Ya. Artinya kan kalau ngomongin glory tadi kan, ini berlanjut terus nih. Kan sempat menurut gua nangkep ada sesuatu yang rame nih. Siapa yang akan menangani timnas U22 nih? Karena kalau di yang pasti kan dia bisa untuk main di kualifikasi Piala Asia U23 plus Asian Game. Gitu kan. Sempat beredar kamar kan Asian Game dikasih ke Sintayong. Kemudian yang satu lagi kemungkinan Indra Safri atau pelatih lain. Karena kan udah ditegesin nih, bahwa sekarang dibelah nih sama PSSI. Sintayong hanya mengurusi timnas senior, Tim senior. sama U23 sebenarnya. Baru yang di bawah-bawahnya itu di-handle sama pelatih lain. Termasuk diantaranya Indra Safri. Kenapa SEA Games kemarin kok dikasihin ke Coach Indra? Ya karena kemarin Piala Dunia U20. Waktunya terlalu mepet. Oh iya. Jadi keputusan realistis yang diambil PSSI karena eventnya hanya berselang sebulan kan. Ya sekarang kan yang ada di Argentina bukan Indonesia. Sebel banget gue tuh kalau inget itu jadi halus darah gue. Iya. Ya kayak gitu kan. Jadi Coach Sintayong karena pegang U20, Piala Dunia U20, Coach Indra dikasih U23. Padahal aslinya U23 itu memang Punyanya Sintayong. ditugaskan ke Sintayong. Coach Sintayong sama tim senior. Nah ini kan akan bakal rame lagi-lagi gue bilang, makanya kadang-kadang netizen Indonesia, warga Indonesia ini kadang-kadang ribut nggak jelas gitu kan. Ini sebenarnya dua-duanya akan akur nih pelatih. Ya. Saling melengkapin gitu kan. Kita harusnya Orang seneng. kemarin pas datang nonton. di Kamboja aja datang terus itu Coach Sintayong. Gitu, datang gitu. Sekarang kan jadi kayak, wah udah nih U23-nya jangan dibalikin lagi misalnya gitu. Yang menurut gua sih
nggak usah, dua pelatih ini jangan diadu karena mereka mestinya saling berkolaborasi. Apalagi posisinya Indra Safri adalah direktur teknik. Ya. Lu ngeliatin baju gua, Mike Tyson bro. Iya, soalnya diadu tuh jadi ngelihat Mike Tyson tuh jadi ini legendaris ini. Petinju terbaik kalau menurut gua ini. Betul. Kelas Makanya berat. Gua ini dan Muhammad Ali lah. Muhammad Ali kita nggak sempet nonton, Ya, tapi kalau ini kan ini kan nonton lihat terus, iya. Gua jadi ngomongin ini. Mike Tyson. Diadu itu tadi ya. iya. Jangan lah, iya. Jangan diadu lah. Saling Artinya, melengkapi kok. Ini bawa dua pelatih, kita beruntung loh punya dua pelatih hebat. Kan kolaborasinya gini, kalau dari segmen 2 tadi Coach Indra itu kan matanya bagus, ya kan? Pengamatannya bagus. Kasih info ke Coach Sintayong, ini ada pemain bagus, Ya sederhananya begitulah. Dan menurut gua ini sebenarnya ketika kita juara SEA Games kemarin, lagi SEA Games nih. Tapi itu jadi momentum bagus untuk mempersatukan pelatih. Karena kan sebelumnya kan terpecah nih. Artinya ada anggapan Sintayong nih, glorinya sendiri gitu kan. Agak kurang buruk komunikasi dan macam-macam. Maksud gua ini ada momentum nih, Indra Safri represent pelatih lokal. Gitu kan, yang dekat dengan pelatih-pelatih kita yang lain gitu ya. Di level klub dan macam-macam. Bisa jadi penyambung lidah. Karena memang sebenarnya Pak Erik kan pengennya, ini kita punya style yang sama. Kayak dulu kan kita punya Villanesia, cuma bertahan 3 tahun bos, gitu kan. Filosofi sepak bola Indonesia. Iya, artinya kita harus punya fondasi itu, artinya mainnya sama gitu kan. Sama kita nonton Spanyol dari tim junior sampai senior mainnya sama. Iya. Timnas Inggris mainnya sama, gagal mulu pula lagi. Italia mainnya sama. Udah gagal mulu tapi sama terus gitu kan. Sama gitu kan. Parah itu mencoba Inggris yang baru. Parah Inggris. Tapi ngomongin Inggris kita. Jadi ya, ini menurut gua momentum juga persatuan. perlu ditegesin nggak? Harus Ke ditegesin Asian lah. Games siapa, ke kualifikasi Piala Asia siapa Ya, gitu. ini kan lagi proses ya, tapi perlu ditegesin. Karena artinya dan ditegesin bahwa juga jangan kita diadu-adu. Kalau gua terus terang ngingetin ini perlu karena ini momentum yang bagus loh, kita kebangkitan sepak bola kita loh. Kalau kemudian artinya iri-irian, akhirnya ntar kan kita malas Iri-irian atau anan-ananan gitu ya. Ya bukan apa-apa, kemarin kan jadi sedih juga ya. Waktu Bima Sakti U17 ya, U17 U16 gitu kan, dia juara Piala AFF. Hanya gara-gara blunder salah satu pelatih ngomong local pride, Ya, gue local nggak pride. perlu sebut namanya lah. Tapi kan artinya apa? Harusnya lu kan dipuja-puja gitu kan, karena lu punya kesuksesan. Iya, Gitu. tapi Akhirnya jadi malah tercoreng. digoreng ya. Jadi digoreng, artinya wah lu gini anti apa? Nggak boleh gitu sama. Itu kan nggak perlu memang maksud gue. Sama seperti konfliknya Sintayong kemarin sama pelatih di Liga 1, maksud gue udah saatnya enough, ini udah momen yang bagus gitu loh. Kolaborasi ini harus ditunjukkan ketika mereka pelukan kan, oh ini simbol yang bagus. Iya. Sama Ngomong-ngomong satu ngantuk lagi. Enggak, satu lagi gue Apa pengen lagi? ngomong. Berhasil oke ya, SEA Games ini berhasil, tapi gue melihatnya ini sebagai bonus. Nah bonus. Ya kompetisi kita kan masih belum rapi. Betul. Iya kan? Kompetisi level tertinggi belum rapi. Kompetisi juniornya mana? Elite Pro Academy mandek. Habis itu nggak tahu. Sekarang Ada bom waktu loh bro. muter lagi Kaitan dengan rutin lagi apa enggak? Nggak Iya. tahu. Di bawahnya Elite Pro Academy itu ada 2 kan? Ada 2 level kan? Yang 20 sama 18. Ini pemain-pemain yang ada di SEA Games sekarang itu banyak juga Elite yang Pro habis dari Academy. IPA ini gitu. Iya. Nah, ini nggak tahu nih semenjak pandemi kan stop. Ya kan? Kelanjutannya Kapan jalan lagi ya? mau jalan lagi tapi kedepannya seperti apa gitu kan. Di bawahnya Elite Pro Academy ini mana? Ini kan swasta semua yang garap, ya kan? Jadi PR-nya masih banyak dengan segala macam kekurangan itu ya, dengan segala macam carut marut kompetisi dari yang senior sampai yang Bonus. kecil-kecil. Terus bisa juara SEA Games. Itu bonus. Bonus. Artinya bahwa kalau lo mau bertahan langgeng, kita mau jadi Raja Asia Tenggara gitu ya, merebut dari Thailand atau dari Vietnam, ya kita harus continue gitu kan. Dan ada bom waktu nih, jangan cut dulu nih, ini serius ini masalahnya. Ini apa namanya? Gue jadi temperamen, udah menang, udah gini, Emosi. emosi gitu kan. Apa Enggak, bom waktunya? Bom waktu nih, ini kekhawatiran gue pribadi sih. Juga. Ketika kemarin PSSI mengeluarkan surat ke klub gitu kan, penggunaan 6 pemain asing. Penggunaan 6 pemain asing. Ya. Benar mengikuti AFC. Tapi itu kan butuh kedewasaan bro. Ya, nggak langsung harus diikutin Ya, langsung artinya kalau gitu klub kan. Indonesia kan gak ada yang dewasa semua sama Iya, apa gitu kan. pengennya juara semua, Ngomongnya padahal target- juara cuma 1. Kita kalau setiap dulu nulis di waktu kita jadi aktif nulis gitu kan. Semua kalau di Liga Inggris udah ketahuan. Middlesbrough tuh targetnya terhindar Papan degradasi. tengah atau papan hindar tengah. degradasi. Ini Indonesia ditanya 20 klub, jawabnya sama. Pengen juara semua. Juara semua. Dan emang sering kejadian tim yang gak jelas tiba-tiba juara gitu kan. Ya, maksud gua 6 itu juga alarm loh. Bener nggak? Oke lah kita nggak boleh membatasi apa antara pemain asing dengan ini. Lu bayangkan udah 6 pemain asing, Ya. tambah pemain naturalisasi. Ya. Gue sepakat lah soal pemain naturalisasi nggak boleh dibeda-bedain. Karena dia udah WNI Udah ya. udah mengorbankan. Tapi dia tambah 6 lagi nih gini. Jangan kita udah senang-senang nih kayak
Ferrari main, Ridho main musim lalu dan sebagainya main. Dan Rio Naksir- Fahmi, main. Ramadan Sananta. Iya main. Musim depan bisa-bisa mereka cuma pemanasan bro, cuma gini-gini doang. Sabar. Ini awas jatuh nih. Properti awas jatuh. Gitu doang gitu. Ya, itu bom waktu. Bener juga gitu Ini ya. juga bom waktu kalau dipecah. 6 pemain asing. Entah itu pemain Asianya berapa, tapi yang jelas itu 6 pemain asing. Sehingga pemain lain yang di klub yang main hanya tinggal slotnya berapa? Kalau 6 pemain asing berarti 11, berapa? Terus berapa slotnya? 5. Ah, matematikanya lama ya. Tinggal 5, ya kan? Pemain naturalisasinya berapa? Ya kan? Makanya. Pemain seniornya berapa? Kemarin satu kan pada protes, satu klub bilang, jangan satu. Akhirnya mengalah PSSI. Gua sih bukan gini, iya memang dalam sepak bola profesional nggak boleh Nggak boleh batasin macam-macam beri bebas. Tapi itu perlu kedewasaan. Iya. Dan kita belum jujur aja, kita belum dewasa. Gua takut nih kayak Ramadan Sananta ini kan lagi on fire, bro. Musim depan dia jadi cadangan kan gile, kita udah susah dapat striker kayak model begini. Ya, suara udah mulai serak nih. Ya. Bahaya nih kalau hilang lagi Udah suara. udah mau hujan Udah juga. sore mau hujan. Ya, lighting udah mulai gelap. Ya udahlah. Mudah-mudahan omongan kita ini juga jadi masukan buat pengelola sepak bola Indonesia, PSSI, PT LIB, pengelola klub gitu, harus seluruh dipikirin. stakeholder lah, seluruh termasuk juga supporter. Supporter. Dukung. Ya. Sampai ketemu lagi di halftime show berikutnya. Ada pengumuman, jangan lupa. Apa itu? Lo yang ngumumin deh. Nanti salah-salah, gue diralat lagi. Apa-apa. Ya kita punya acara lah. Kita tuh lagi ke bola.com sedang sewindu ulang tahun nih, ulang tahun ke-8. Kita ada puncak acara nih. Nonton banner Nonton bareng ya. Liga Champion. Liga Champion. tanggal 10. 10 Juni. Ini kayak tes matematika gitu loh. Gua trauma Eptanas bro, nggak usah lo sebut. Kita punya acara nonton bareng Liga Champions tanggal 10 Juni ya. Tempatnya nanti menyusul. Kita juga bagi-bagi hadiah ya. Udah jalan bro. Udah jalan. Bagi fulus. Pantengin medsos kita, IG ya. Kita bagi-bagi hadiah di situ, ada banyak acara. Pokoknya tonton terus halftimeshowbola.com, baca bola.com, Nah, baca itu bola.net. yang penting, jangan cuma nyari hadiah doang habis itu lari. Ya, gitu iya. kan. Baca yang bola.com, bola.net, ikutin follow IG-nya ya @bola.com.id. Bener ya? penting. Betul. Di situ 100 banyak buat hadiah. apa? Buat Nilainya 100. Hah? Nilainya 100. 100. Oke. Sampai ketemu lagi di halftime show berikutnya. Saya Edwin Fetriansyah dan Arya Sia. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.